Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah beserta Al-Bayan level 3. Alhamdulillah kita sudah memasuki pekan kedua yang mana kita akan membahas tentang ayat dan konteks sosial dalam Al-Quran. Baik, tujuan pekan ini kita ingin menyelami bagaimana Al-Quran membentuk masyarakat yang beradab dan berakhlak melalui ayat-ayat sosial. Lalu kita ingin mengenali ya salah satu kaidah tentang isim isyarah ataupun kata tunjuk, yang mana ini sangat berperan penting dalam gaya penekanan makna dalam konteks sosial. Baik, ayat sosial dalam Al-Quran ini Al-Quran tidak hanya berbicara tentang akhirat, tapi juga membentuk adab antar manusia, etika bermasyarakat, dan juga sikap dalam muamalah sehari-hari. Ya, gaya bahasanya juga penuh hikmah dengan panggilan, dengan teguran ataupun dengan prinsip hukum. Ya, dan salah satu yang sangat berefek ya kepada pesan sosial dalam Al-Quran yaitu adalah penggunaan kata tunjuk, yaitu isim isyarah. Kata-kata ini tampaknya sederhana, tapi dia fungsinya sangat besar, yaitu untuk menunjukkan siapa yang dimaksud secara jelas, juga untuk menegaskan keagungan suatu hal, dan juga menyentil agar kita tidak menganggap ringan apa yang dibicarakan. Ya, ini dia isim isyarah, yaitu kata tunjuk. Ya, isim isyarah kata tunjuk yang digunakan untuk menunjuk sesuatu, ya, untuk menunjuk sesuatu dengan jelas, baik yang dekat maupun jauh, tunggal atau jamak, laki-laki atau perempuan. Ya, kata tunjuk itu seperti ini, itu. Nah, itu semuanya adalah kata tunjuk. Kita berikan contohnya yang paling penting. Salah satu yang paling penting adalah hadza dan hadhi. Ya, hadza itu artinya ini, hadhi juga ini. Yang membedakan dia adalah untuk jenisnya. Hadza ini untuk laki-laki, tunggal dekat, hadhi untuk perempuan tunggal dekat. Ya, contohnya hadza huda. Huda ini masuk ke isim mudzakkar ya. Kata benda yang mudzakkar. Maka dia pakainya hadza. Adapun jika suatu benda itu adalah muannats yang biasanya diakhiri dengan huruf ta marbutah, maka kita memakai hadhihi. Hadhihi naqatullahi. Nah, ya seperti itu. Dan hadhihi ini artinya sama-sama ini untuk jarak yang dekat. Baik, kita lanjutkan ke bentuk isim isyarah selanjutnya, yaitu dzalika dengan tilka. Ya, dzalika dengan tilka. Artinya sama-sama itu, ya, artinya sama-sama itu, tapi dzalika ini untuk mudzakkar, tilka untuk muannats, untuk perempuan. Ya, dan sama-sama untuk tunggal. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Ya, dzalikal kitab. Kitab itu maksudnya Al-Qur'an. Ya, kitab itu la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Ya, dan juga watilkal jannatul lati, dan itulah surga yang diwariskan kepada kamu. Watilkal jannatul lati uristumuha. Nah, di sini dipakai tilka karena jannah bisa kita lihat akhirnya ada ta marbutah yang mana dia adalah muannats. Jadi pakai tilka. Adapun kitab dia mudzakkar memakai dzalika. Lalu kita lanjutkan, ada ulaika dan haula. Artinya mereka itu ataupun mereka ini. Dan digunakan untuk jamak, laki-laki atau perempuan yang jauh, ulaika. Contohnya, ulaika humul kafaratul fajar. Mereka itulah orang-orang kafir yang durhaka. Tapi wa idza selanjutnya wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladhalun. Ya, apabila orang munafik ini melihat orang-orang mukmin, ya, qalu inna haula'i ladhalun. Mereka mengatakan sesungguhnya mereka ini, ya, mereka ini orang-orang mukmin benar-benar orang yang sesat. Nah, jadi ulaika dan haula menunjukkan jamak banyak. Ya, adapun ulaika untuk yang jauh, haula untuk yang dekat. Nah, seperti itu ya. Jadi ini
Pertama hadza dan hadhihi, lalu kedua dzalika dan tilka, terakhir ulaika dan haula. Ini saja bentuk yang paling penting dalam isim isyarah. Insya Allah jika kita memahaminya akan memudahkan kita untuk memahami konteks-konteks pada ayat. Kita berikan latihan yang lebih kompleks ya. Nah, ini kita berikan satu halaman penuh dari mushaf Al-Quran, dan nanti Bapak Ibu sekalian bisa langsung latihan bersama pengajarnya, cari mana isim isyarah yang didapatkan di halaman tersebut, dan nanti bisa diidentifikasikan apa ini dia bentuknya apa, lalu untuk siapa nanti bisa dijabarkan bersama pengajar. Ya, ada 2 halaman yang kami berikan untuk latihan. Ya, itu aja untuk materi pekan ini, insya Allah sangat ringan. Yang paling terpenting, Bapak dan Ibu sekalian, perbanyak latihan dari kosakata, ya, terutama dari level-level sebelumnya. Perbanyak terus pengulangan kosakatanya. Banyak-banyak latihan kosakata di Quizlet, ya. Karena kosakata ini, kalau kita tidak terlalu paham dengan kaidah, ya, kita tidak terlalu paham dengan kaidah, tapi kita punya banyak perbendaharaan kosakata, insya Allah 50% kita sudah bisa memahami apa yang kita baca ataupun yang kita dengar. Ya, jadi sangat penting untuk terus-menerus latihan kosakata, gunakan platform Quizlet dengan maksimal. Oke, itu aja yang ingin kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.